Dokter Bahar. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Di sini juga banyak senior saya. Mbak Nusyabani, apa kabar? Mbak Wardah, Mas Isnur nih. Kita sama-sama alumni. Ya, terus terang Bapak dan Ibu sekalian, mengamati apa yang disampaikan Dr. Benny Sadi. Terus terang saya punya draftnya itu versi Juni. Ada naskah akademiknya juga. Dan kalau lihat dari paparan Dr. Benny tadi, sebetulnya sudah clear. Tujuannya apa? Investasi. Nah, ketika itu investasi, berarti kan kapitalisasi hak asasi kesehatan. Jadi bagaimana komersialisasi isu kesehatan. Kalau secara awam akan melihatnya seperti itu. Tujuan dari omnibus, prosesnya ya seperti itu. Dan kalau kita belajar dari presiden Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja kemarin, dia digugat di MK karena apa? Karena satu, yaitu dari sisi partisipasi. Nah, kalau sekarang teman-teman profesi kesehatan memang memperebutkan itu, karena memang ada hak-hak dari teman-teman di sana yang dikebiri kalau pakai istilahnya Dr. Benny tadi. Nah, tetapi kalau kita lihat secara seksama misalnya, sebetulnya kalau lihat dari draftnya, di pasal-pasal awal, bahkan kalau dilihat dari naskah akademiknya misalnya, tentang transformasi kesehatan, itu sangat clear. Kalau kita sih kalau melihatnya misalnya dari prosesnya ya, dari prosesnya saja misalnya, kita bingung. Tadinya ada pingpong. Ini sebetulnya draftnya punya siapa sih? DPR atau pemerintah? Nah, kalau itu tidak clear, maka nanti nasibnya pun akan sama dengan Omnibus Cipta Kerja. Ya ujung-ujungnya kalau dari civil society lihat, kita lihat aja lah proses formilnya seperti apa, nanti lihat materialnya seperti apa, apakah kesehatan sebagai hak asasi manusia dan tujuan dari undang-undang kesehatan yang lama yang existing kan bilang apa? Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tadi kita bicara tentang standarisasi. Nah, kalau dari sisi konsumen paling clear gini Dokter Bahar dan teman-teman. Apa konteksnya RUU Omnibus ini bagi konsumen kesehatan? Kalau dilihat dari rangkaian yang disampaikan dan secara ringkas yang sudah juga disampaikan oleh banyak sekali teman-teman profesi melakukan konferensi pers di NTB, di Riau, di mana-mana, mereka melihatnya bahwa lebih pada kuratif. Belum ada nih yang ngomongin kalau kuratif saja emang paling gampang. Kapitalisasi kuratif ya sediakan tenaga kesehatan yang cukup. Sediakan dokter yang cukup, dokter gigi yang cukup, bidan yang cukup, perawat yang cukup, apotek yang akan membawahi apoteker yang cukup, selesai. Tetapi bagaimana dengan proses-proses preventif? Bagaimana orang tidak hanya nanti dirawat kalau sakit, tetapi bagaimana ada proses-proses bagaimana supaya dia tidak menjadi sakit. Dan kalau memang ini adalah omnibus kesehatan, seharusnya juga itu masuk. Sehingga kalau misalnya mau menjadi sebuah isu yang lain, ya termasuk tentang kesehatan yang terkait dengan preventif terhadap zat adiktif, itu pun harusnya masuk. Dan itu harus diatur dengan ketat juga misalnya seperti itu. Jangan sampai hanya karena sakit,
maka yang akan dikapitalisasi adalah tadi rumah sakitnya, alat kesehatannya, obat-obatannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau, ya mari. Sekarang kalau dari sisi advokasinya misalnya, ada keberatan-keberatan dari asosiasi profesi kesehatan, apakah teman-teman akan memberikan masukan ke dalam omnibus ini? Itu pertanyaan pertama. Apakah pertanyaannya adalah teman-teman akan mau terlibat nggak dalam proses-proses ini? Dan pemerintah mau nggak membuka proses ini sehingga membuka partisipasi dari setiap stakeholders untuk berpartisipasi untuk mewarnai RUU ini. Sehingga cita-cita tadi untuk memenuhi standar kesehatan yang setinggi-tingginya itu bisa tercapai. Kalau dari sisi konsumen, pertama untuk hak atas informasi misalnya. Ketika konsumen mendapat pelayanan di sebuah rumah sakit misalnya, apakah misalnya kompetensi konsumen diberitahu tindakan apa yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan, prosesnya seperti apa, biayanya bagaimana, apakah ada alternatif lain dan sebagainya. Ketika ada informasi yang cukup, konsumen akan bisa berpikir hak untuk memilih misalnya. Apakah pakai terapi yang ini atau terapi yang sana misalnya. Apakah perlu ada second opinion yang bisa dia lakukan misalnya untuk sebuah kasus misalnya. Nah, hak konsumen yang lain sebetulnya dalam konteks misalnya ketika dia mengalami sebuah kesulitan, kepada siapa dia harus bicara misalnya. Hak untuk mengadu. Nah, hak-hak dasar ini pun kalau mau harusnya ada juga di dalam RUU Omnibus ini. Sehingga pemerintah tidak bisa bekerja sendiri karena pemerintah di era yang sekarang tidak mungkin akan bisa melakukan pemenuhan hak atas kesehatan sendirian. Berapa banyak sih orang yang ada di Kementerian Kesehatan? Berapa banyak orang yang ada di dinas-dinas kesehatan di daerah-daerah? Mereka tidak akan bisa ngapa-ngapain tanpa dukungan dari stakeholders lain. Dan salah satunya adalah asosiasi profesi kesehatan itu sendiri. Kita tidak bisa bayangkan Kementerian Kesehatan bisa bikin sekolah sendiri tanpa kerjasama dengan profesi kesehatan misalnya. Itu sudah menerabas beberapa undang-undang. Dan memang tujuannya adalah bagaimana merubah, merangkum, meluruskan semua undang-undang itu menjadi satu tujuan tadi. Nah, apakah investasi tadi masih bisa ditawar enggak tanpa mengebiri hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Benny misalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang harusnya kita sampaikan kepada pemerintah untuk itu. Dan kalau pemerintah mau membuka pintunya, kita bisa berdebat di situ. Kita bisa memberikan masukan kita di situ. Apakah ruang-ruang itu dibuka misalnya seperti itu. Itu kalau dari sisi proses. Ya kalau misalnya nanti ujung-ujungnya tahu-tahu seperti apa Omnibus Cipta Kerja kemarin, tahu-tahu kita nggak dengar rapatnya, kita nggak dengar apa-apa, tahu-tahu diketok, ya pintu akhirnya ya mungkin kita bisa lakukan yang sama untuk Omnibus Cipta Kerja kemarin, yaitu kita lakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jadi kembali lagi nih, Dr. Bahar dan juga teman-teman sekalian dari profesi kesehatan, tinggal kita maunya apa. Kita sudah mengkritisi tadi poin-poin penting yang menjadi concern kita. Ada kewenangan-kewenangan yang tadinya ada dan itu dihilangkan dan itu bisa menjadi bahaya.
kita harus sampaikan itu clear kepada pemerintah, dan kalau pemerintah tidak mendengar atau tidak membuka pintunya, maka kesalahan yang sama apa yang sudah terjadi di Undang-Undang Cipta Kerja akan juga terjadi di Undang-Undang Omnibus di Kesehatan. Walaupun sudah direvisi itu 1211 menjadi 1322. Ya. Nah, itu juga proses-proses itulah yang secara formil, secara material juga harus dilakukan. Tanpa itu saya kira ini akan menjadi polemik dan akhirnya ujung-ujungnya nanti nggak jelas. Sebagai contoh misalnya beberapa kasus terakhir belakangan ini kan misalnya terkait dengan sirup yang mengakibatkan gagal ginjal akut untuk anak-anak misalnya. Kita kadang-kadang heran. BPOM menyalahkan perdagangan bilang itu bukan ininya dia dan sebagainya. Terus kalau masyarakat dipertontonkan dengan hal-hal seperti itu jadinya siapa sih sebetulnya yang harusnya bertanggung jawab misalnya seperti itu. Siapa yang bisa maju ke depan, kami minta maaf karena kami begini. Nah, untuk Indonesia saya kira harus mulai ada orang-orang yang berani maju ke depan dan menyampaikan, oke, ada kesalahan di pihak kami mohon maaf, katanya kepolisian sedang meneliti, kita tinggal lihat nanti hasilnya seperti apa. Kalau dari saya, itu Dr. Bahar. Jadi tinggal bagaimana diskusi-diskusi ini tidak berlanjut hanya berdiskusi, tetapi bisa disampaikan kepada Presiden, kepada DPR, kalau betul ini ada barangnya, karena di draft itu ada stempel konfidensial. Jadi masa RUU serahasia itu sehingga publik tidak boleh tahu gitu. Saya kira itu untuk sementara, Dr.